Kita yang tiap hari sholat, kita sholat di Masjidil Haram, kita sholat di Masjid Nabawi, sholat kita nikmat banget, luar biasa. Begitu pulang, dosa lagi yang kita bikin. Kenapa yang begitu? Seakan-akan Allahnya cuma ada di Haramain, cuma adanya di Mekah sama di Madinah. Selebihnya Allah nggak lihat. Pernah naik ke atas gunung? Pernah lihat ke atas gunung? Bapak naik ke atas gunung, bapak lihat ke bawah, mobil aja kecil pak dilihatnya, orangnya nggak kelihatan. Kok bisa saat dia bikin dosa Allah lihat? Ternyata setiap manusia punya GPS. Semuanya tuh ada satu yang saat kita bikin dosa nyala. Tahu Allah. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini salah satunya meredupkan sinyal. Tatkala kita ingin bermaksiat, kita tahu Allah maha melihat. Di saat sholat, Allah langsung yang memandang kita, berbicara langsung antara hamba dengan Allah. Disinilah cara Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, ummati, 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 aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Ternyata ini penting. Nutupin aib, nutupin dosa, ngelebur setiap dosa, ngangkat derajat setiap hamba di mata Allah karena sholatnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin melihat seseorang masa hidupnya, lihat matinya. Kalau matinya di ahli ibadah, maka matinya pasti husnul khatimah. Orang yang matinya dalam keadaan maksiat, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Kita kan tergantung bagaimana kita maunya. Kalau orang Jati Sampurna mah bilang mah, life is choice. Hidup itu pilihan. Mau kemanapun Allah kasih jalan buat kita. Lu mau belangsak, ada jalannya. Mau jadi orang baik, ada jalannya. Yang pertama, lihat keluarga kita dulu sebelum kita memperhatikan orang lain. Keluarga kita dulu. Bapak enak sholat di masjid, ibu datang ke majlis taklim, anak kita jauh dari Allah, pahala ibu sama bapak tidak akan dihitung oleh Allah. Nol. Bapak enak tajis taklim, dekat sama ulama, cinta sama habaib, anak di rumah buka kerudung, keluar dari rumah buka kerudung, aurat kelihatan, dosanya ditanggung sama orang tua. Pak, ibu tanggung jawab buat anak, betul. Tapi bapak adalah seorang laki-laki yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran berkali-kali untuk memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Jangan semua diserahin ke perempuan. Lu mah enak aja. Yang bunting perempuan, yang lahirin tuh. Laki kadang suka egois. Senang. Ketelepasan gua. Kadang namanya laki-laki pengennya diperhatiin tapi merhatiin nggak mau. Bapak kerja di luar megang handphone, sampai di rumah handphone geletakin pak, jauhin. Kalau bisa di offline jauhin. Kenapa? Saatnya bapak jangan ngelus handphone mulu, elus istrinya. Kenapa? Bapak kasih dong pak waktu buat istri bersenda gurau, bermanja-manjaan. Ini yang namanya mawaddah. Ini yang salah satunya ningkatin ibadahnya kita. Bapak rumah tangga yang namanya suami istri, ibadahnya ada bonusan. Pegangan tangan, ngerontokin dosa dari jari jemarinya. Pak, di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, maaf saya lupa salah satu kitabnya, beliau mengatakan perasaan perempuan itu bagaikan cermin pak. Perasaan perempuan bagaikan cermin. Kalau cermin itu utuh, indah kita lihatnya, betul. Tapi tatkala cermin itu terlempar batu, hancur. Bisa kembali normal lagi? Pasti akan ada cacatnya. Perasaan wanita kenapa dianggap sebagaimana cermin? Karena wanita itu jika hatinya sudah dilukai, dia gampang untuk memaafkan, tapi tidak akan pernah hilang luka di dalam hatinya.